Momen pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mencetak 2 gol kelas dunia untuk KMS Kadenze saat kalah 2-5 melawan klub Belanda FC Groningen dalam laga uji coba di lapangan SV Wissel pada 15 Juli lalu. Marcelino mencetak gol pada menit ke-37 dan 42. Gol kedua dicetak Marcelino lewat tembakan indah dari luar kotak penalti yang sempat menyentuh bek lawan hingga akhirnya mengecoh penjaga gawang Groningen. Namun sayangnya 2 gol tersebut menjadi tidak cukup membuat Kadenze ini kalah 2-5 dari Groningen. Kita ke informasi selanjutnya. Ini ada curhatan dari salah satu orang terkaya di dunia. Elon Musk curhat pendapatan iklan Twitter merosot 50%. Bos Twitter Elon Musk mengungkapkan Twitter masih mencatatkan arus kas negatif akibat beban utang dan penurunan pendapatan iklan yang mencapai 50%. Pernyataan Musk itu kemudian dinilai sangat kontras lantaran pada April lalu ia menyebut kondisi perusahaannya saat itu hampir mencapai titik impas sebab sebagian besar pengiklan di Twitter telah kembali. Apakah ini ada pengaruhnya sama Threads? Nah, kita belum tahu juga ya. Selanjutnya, paduan suara asal Indonesia juara di Italia. Sangat membanggakan pastinya kita semua. Ini dia informasinya. Nama Indonesia harum di kancah internasional setelah salah satu kelompok paduan suara, yakni The Resonance Children's Choir, berhasil menjadi juara umum di kompetisi paduan suara Leonardo da Vinci International Choral Festival yang digelar di kota Firenze, Italia. Dalam kompetisi ini, The Resonance Children's Choir menjadi juara di 2 kategori serta mendapat penghargaan sebagai paduan suara dengan koreografi terbaik. Sangat membanggakan ya. Jumlah korban akibat banjir dan longsor di Korea Selatan terus bertambah. Hingga Senin pagi waktu setempat tercatat ada 40 orang tewas dan 9 orang lainnya hilang. Hujan lebat mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah. Selain korban tewas dan hilang, otoritas setempat mencatat sebanyak 9.500 orang dari 14 kota terpaksa mengungsi. Banjir juga merendam 20.000 hektar lahan perkebunan dan merusak 280 unit fasilitas publik termasuk jalanan dan bendungan. Sebelumnya, peringatan curah hujan tinggi telah dirilis untuk Provinsi Gyeongsang Utara dan Provinsi Chungcheon pada pekan lalu. Otoritas setempat memprediksi curah hujan tinggi masih akan terjadi hingga Selasa waktu setempat. Tawuran 2 kelompok remaja terjadi di Johar Baru, Jakarta Pusat. Ironisnya tawuran terjadi tak jauh dari pos polisi. Sesaat lagi informasinya di CNN Indonesia Connected. Tawuran 2 kelompok remaja terjadi di Johar Baru, Jakarta Pusat. Ironisnya tawuran itu terjadi tak jauh dari pos polisi. Informasinya akan dirangkum dalam video viral pilihan yang sekaligus menutup CNN Indonesia Connected hari ini. Saya Ayu Rahmawati, sampai jumpa and always keep connected with us. Saling serang antar 2 kelompok remaja terjadi di Jalan Pulau Gundul, Johar Baru, Jakarta Pusat pada hari Minggu. Ironisnya, para remaja yang membekali diri dengan batu, kayu hingga senjata tajam ini tawuran tak jauh dari pos polisi subsektor Tanah Tinggi. Warga menyebut ketiadaan petugas kepolisian di pos membuat para remaja dengan leluasa melakukan tawuran. Warga menduga tawuran terjadi lantaran saling ejek di media sosial. Dua warga di Kampung Sindang Rahayu, Pandeglang, Banten diterkam buaya saat tengah mencari kerang di Sungai Cilemer pada Minggu. Seorang korban berhasil menyelamatkan diri, namun 1 korban lainnya tewas. Setelah menyerang, buaya tersebut berkeliling sungai sambil terus menggigit jasad korban di mulutnya. Evakuasi sempat dilakukan hingga Minggu malam, namun minimnya peralatan penerangan membuat proses evakuasi dilanjutkan pada hari Senin. Banyak warga sudah mengetahui jika Sungai Cilemer dihuni buaya muara. Namun untuk mencukupi kebutuhan hidup, masih banyak warga yang mencari kerang di sungai. Warga Sukosari, Kota Madiun, Jawa Timur digemparkan oleh penemuan ratusan amunisi dan sebuah mortir pada Minggu siang.
Benda-benda tersebut ditemukan oleh 2 pekerja bangunan saat tengah menggali tanah untuk septic tank. Saat ditemukan, seluruh benda ini dalam kondisi berkarat dan terbungkus karung goni. Diduga ratusan butir amunisi dan mortir tersebut merupakan sisa Perang Dunia Kedua. Rencananya, ratusan butir peluru dan mortir yang diduga masih aktif itu diamankan di markas Batalion C Pelopor Satbrimopolda Jatim untuk diselidiki lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.